Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cerita untung. Berbukalah dengan yang manis. Belum puasa ya. Tapi insya Allah sebentar lagi kita akan dipertemukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan lancar ya. Nah kali ini cerita untung juga punya hal yang manis-manis nih untuk dikolak. Dikulik kali. Yang manis-manis kali ini adalah pasangan romantis Dini Aminarti dan Dimas Seto. Katanya dari dulu sudah sering dijodohkan di lokasi syuting loh. Karena Kamu share lah, referensiin nama Dimas Seto. Mama yang ngomong langsung sama produsernya karena pas lagi meeting sama Mama juga kan. Maju Mama nih salah satu Wah, ya Timur ternyata. Ya Tengah. udah, bingung bukan gue. lagi kan. Terus ya udah akhirnya Dimas syuting, pas sudah syuting pagi seminggu berapa minggu kemudian Mama nyamperin ke kamar bilang, "Kak, jangan cinlok ya." Seperti apa sih perjalanan awal kisah cinta mereka? Apa sih rahasia mereka menjaga keharmonisan kayak pasangan baru dan unyu-unyu? Yuk kita langsung aja kupas cerita cinta Dini dan Dimas di Cerita Untung. Jangan lupa subscribe dulu ya, karena Cerita Untung juga akan menemani teman-teman di bulan Ramadan nanti. Jadi jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Nah sekarang kita merambah ke kehidupan pribadi mereka nih. Nah, kita tanya dulu. Kayaknya udah jadi, udah Bakalan datang makanan, belum datang. Udah jadi. Lihat. Pegangan tuh, pegangan kayak mau nyebrang lihat tuh. Kemana? Ini di rumah gua Nggak duduk. sengaja loh ini. Ini Nggak sengaja loh ini. Tapi hebat loh, orang nikah tuh misalnya udah 10 tahun, 12 tahun, berapa belas tahun udah kayak udah malas, kayak kita aja kayak ya udah ketor kamu aja. kita bukan 10 tahun, kita 17 tahun. Kita pegangan kaki tuh. Kaki tuh. Begitu mah belum nyampe kalau kita tuh. Duluan kita tuh emang begini. Terus ingat banget ya pas di Turki. Kalau di Turki waktu itu kan kita lagi dingin ya. Dia meler. Begini kan gue. Masih banget. Berarti pas lihat dia lagi begini. Sama merah juga. Tapi didinya kayak ya udah sayang gitu doang, hebat Jadi, banget gitu loh. Kemarin kita ngobrol sama Puadin Reddy, kebetulan waktu di Turki beliau yang ngambil ininya kan. Ngobrol, iya tuh berdua, terus jalan sama dia berdua. Pas lagi gak ada kamera, Mereka gua aja tuh baru sendiri katanya. romantis banget gitu loh. Berdua bisa begitu teman-teman karena nggak tahu ya. Nah sekarang kita tanya nih, apa namanya di awal ketemunya Ya. ada yang jodohin? Apa emang? Kan kalian ini kan yang Cinta suka jodohin lokasi. orang. Enggak, mereka berdua tuh suka jodohin orang. Kayak Heeh. Wader Randy sama Dea kan mereka yang jodohin. Tapi dulu aku pernah bilang zamannya Dini masih ponian dulu. Dini masih ponian dulu. Pas lagi keluarin, ini mukanya mirip Dimas Seto ya. Gue pernah ngomong gitu. Gue pernah ngomong dulu kan. Nggak, makanya makanya. Gue pernah ngomong gitu juga. gitu. Tapi waktu dulu kan ketemunya Dimas di tempat konser. Nonton konser. Lu berapa orang-orang? Gitu dulu dia gitu kan Gitu gitu. dulu. Nah, tapi ketemunya gimana sih? Ketemunya gimana? Ini kalau kita ceritakan, ini untung bisa 10 episode nggak syuting-syuting lagi nih. Nggak apa-apa, Nggak udah. apa-apa, nggak apa-apa. apa-apa. Pada seneng kok. Ntar lu tinggal repost aja di YouTube. Dimas Dini Journey kita Gak usah mulai kerja ya, buka. gak usah kerja shoot lagi ya. Ketemuin mana? Saya kamu aja cerita deh. Hah? Cerita, ketemuin di mana? Gimana coba? Hah? Aduh lupa. Lu yang jawab, lu yang jawab. Di mana? Masa gua lupa? Di mana? Di mana? Iya ini kan kita kan sama-sama dari majalah remaja yang pada saat itu Aneka. Iya. Oh, di Aneka. Aneka. Senyum 3 jari. Satu angkatan Tiga atau? jari. Dia Enggak, senior aku. saya senior. Oh. Maaf ya. Nah, iya, apa ya? Terlupa. Aneka cewek sama cowok kan beda. Enggak, Aneka tuh Kalau kita versi yang top guest, Top kalau guest. top guest tuh couple. Guys. Oh, dulu udah dikapelin gitu. Enggak, Bukan. kan dia senior aku. jadi Oh, tuh iya, Aneka iya. itu pemilihannya pada saat itu ada yang laki ada yang perempuan Hmm. gitu. Di tahun yang sama.
Beda Pak, senior sama junior. Gua tahun 98, dia 98 dia 99. Iya benar. Oh, beda setahun doang. Beda. Jadi pas Umur berapa dia ini? menang, gue yang kalungin karena gue juara 1 dulu. Lah kan laki, kok ngalungin Iya karena perempuan? kan si Top Gas itu couple. Top Gas couple. Oh, Menang sama. yang ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, kapal waktu zamannya siapa? Namanya Widya kalau nggak salah, Widya nggak tahu sih, udah nggak pernah ketemu, nggak pernah kabar, mungkin udah nggak di dunia entertainment. Nah, kalau Dini waktu itu Apa? kamu sama siapa couple-nya? Sama Sandi. Sandi Palembang. Sandi. Sandi. Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Nggak ada. Oh, Oh. oke. Orang Iya. kecil-kecil gitu deh. Oh, Nah, enggak ada udah. tinggi. Oh, ini Kalau- MS Glow. Bukan. Beda dong, Pak. Beda. Kalau angkatan gue pada saat itu tuh David Kalik, terus Irfan Hakim. Udah Itu tua-tua seangkatan semua gua tuh. ya? Dia pada saat itu udah tua, kalau saya masih muda waktu itu. Saya pas saat itu lagi lulus kuliah. Ya udah tua dong, lebih tua. Oh, Nah, itu terus awalnya. itu Angkatan pertama gua. kali banget ketemu. Nah, kita tanya dulu, mereka kan berarti pernah cover boy, cover girl. Cek cover boy. Siapakah cover boy pertama di Indonesia? Ari Untung. Bukan. Terubus. Cover boy pertama ada cover boy juara 1 siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah. Siapa? Orang deket. Mau dikasih tau nih? Pasti ngarang. Nggak usah Bener. Gua nggak percaya. Adrian. Bukan. Yang pertama kali. Tahu nggak? Namanya adalah Ferdi. Mark Sungkar. Itu Mas Sungkar. iya. Kan model pertama. Model pertama. Itu Cover boy. majalah apa? Mode. Mode ya, mode. Mode. Pokoknya intinya ada cover boyan berarti papanya utama, kan? Sherry nama ini ya. Enggak, Iya, ya. kita kadang-kadang kan kalian juga pasti ngeliat kan di Instagram tuh kadang suka ada yang ngetek-ngetekin gitu kan, cover majalah. Oh, yang zaman dulu. Zaman dulu gitu. Kita jadi kapan kita pernah foto cover sama si ini ya? Ah, tapi kita nggak pernah foto bareng. Tapi kalian nggak pernah foto bareng kan? Lah, itu berarti belum. Itu tahun berapa tuh? 99 ya? Tahun 99. Nah, Udah itu bilang kira-kira. pertama kali ketemu. Iya, pertama Nah. ketemu ya Nggak ada- karena nggak ada rasa. pada saat itu. Dimas kayak udah ada. Soalnya dia inget. Aku bilang aku nggak inget kalau yang ngalungin bunga aku tuh kamu. Nah, itu masih jadi perdebatan kita selama 11 tahun sih. Ya, Sebenarnya iya, siapa iya. yang Siapa suka yang duluan? duluan. Oh, iya, iya. Itu Ya, itu karena mah masalah gengsi ya- nggak gengsi aja ya, pengakuan Ya, kita aja. malah aja lah ya. Iya. Malahan. Tapi benar, kalau misalnya siapa yang ingat, berarti kan dia punya memori tentang Iya. itu. Emang bener-bener nggak ingat waktu dikalungin lagi Aku pingsan nggak kali ya? inget sama sekali. Lagi mau kayak upacara karena kelamaan. Kan juara 1 di Mas Iya Musi tapi dia aku nggak nggak inget. Aku Oh, nggak nggak ingat. ingat. Terus ada satu momen pas dia bilang pas kita lagi casting Casting. iklan, dia inget. Aku inget banget kau pakai rok warna kuning. Siapa? Dimas? Aku. Bukan. Pada saat itu kenapa Terus kamu ingat? jalannya ke Cimpringan. Cimpringan. Ya di Aku pada aja saat nggak inget. Kecimpringan gimana sih? Cimpringan tuh Coba apa sih? contohin. Ya, biar bisa dia pasti. Yang jalan tuh sambil agak kayak loncat gitu kan nggak sih? Yang gitu kalau ABG kan gitu jalannya. Oh, Kalau iya. zaman gini Kayak anak-anak JKT. ini pasti ini anak ngapain sih bolak-balik mulu kayak gitu kan pakai ya pada saat itu Cari momennya lah cari ya. perhatian. Gue sih ngerasa seperti Aku itu. aja nggak inget. Cari perhatian. Ya mungkin karena di Ketawa-ketawa nggak? Enggak, tapi dia energik banget. Tapi dia energik banget kan orangnya memang. Dia orangnya tuh emang energik banget. Terus ya apa ya? Ya mungkin terbawa dengan cara jalan gitu. karena saking energiknya Itu ya. tahun 99 sih. Tahun 99 2000 lah ya. Oh berarti 2000. kalian abis yang ngalungin itu Udah habis itu nggak Nggak pernah ketemu. ketemu lagi tuh, ketemu lagi tuh pas casting lah di suatu tempat di gudang peluru Peluru. Tahu, ya. dekat rumah Duda ya. Oh, Ya, di iklan situ ya? iklan Iklan. benar. Nah, habis itu nggak ketemu karena pas kita di sinetron udah beda PH. Beda PH. Lama juga berarti nggak ketemu tuh. Baru ketemu lagi ya di ini kan waktu itu di Snapmart, gue di Multi kan. Oh. Terus baru ketemu-temunya lagi itu di tahun berapa ya? Kita ada ditawarin syuting sinetron Mbak. 8 ya? 2000. Iya 2008. 2008-an ya. Kita ada ditawarin sinetron. Tadinya sinetron itu mau buat yang kedua ya. Enggak, bukan. Bukan itu ya, salah mulu ya. Ya, salah. Aku kok berasa kayak udah lupa ingatan. Gak salah mulu kayak. 2008 Enggak, pertama. biasanya itu bapak yang sering lupa kok jadi dua. Nah, iya itu bener. Kamu sering kamar lagi sama itu.
Ah, satu kamar gua sakit lu enggak? Mana? Orang gua sakit pada saat itu. Enggak, lu COVID. Enggak, gua bukan COVID. Enggak, lu pasti COVID. Gua DB. COVID itu maksa gua biar sama sama dia. Iya. Ini Tapi orang nih kurang ajar kalian tuh memang. lucu deh. Kalian Itu. sekamar, pergi Penyakitnya bareng, beda. tapi kok penyakitnya beda. Dan Itu cuma dia beda. doang lagi berdua. Kita sekamar, saya positif COVID waktu itu. Dianya DB. Berarti pas dia ternyata udah masuk rumah sakit DB, berarti saya yang salah. Berarti saya juga DB. Cuma dianggap COVID. Ya, gue jadi COVID gara-gara campers gue COVID berarti. Oh iya, kok kena juga. Dia kena kan? Cuma dia Dia. berdua doang. Salah dia berarti. Kan pulang sama Ricky Perdana. Rikinya enggak kan? Ricky juga enggak. Enggak, tapi Parno. berdua doang. Parah lu. Asik gitu. Tapi Parno. Enggak berdua aja. emang. Gitu. Nah terus akhirnya ketemu Iya. lagi buat Gimana? syuting. Enggak, jadi kita shoot. Oh, sebelumnya udah sempat ketemu di Yang mall syuting- yang di yang syutingnya Cilandak. di pasar Iya, itu yang belum. di- Oh, itu mah pas multi. Iya, makanya itu dia maksud aku. Itu udah ketemu. cuma itu. Sebesar itu. Itu syuting cuma buat Rencananya mau dilanjutin. Mau dilanjutin, tapi ternyata ganti nggak judul. jadi. Mau jadi. Itu nggak ketemu lagi. Tahu berapa tuh? Wah, itu sih 2000 aku Dua- zaman awal pas banget, awal 2010. multi. 10. Enggak. Enggak. 2004, 2005. Enggak, lah. 2003, 2002 gitu lah. 2003. Mm-mm. Itu belum 2003 aku masih Karena aku suka 2004 kayak udah di Oh, di oke. Cinemark kan. Heeh. Gitu, Terus ya habis itu udah. yang kamu maksud yang mana? Yang kita ketemu sama Selmi, inget nggak? Oh, sama Mas Helmi ini tuh kan udah mau udah lama banget pertemuan yang intensnya ya. Ah. Jadi ceritanya Haus ya? Nggak, silakan sis. Boleh ya sis? itu tahun 2008. 2008 itu gue lagi sama Mas Helmi nih. Karena Mas Helmi itu kan sama satu lagi namanya Atrizal, sahabat gue. Makanya yang kenalin Mas Helmi ke teman-teman musyawarah itu sudah gue. Malah jadi sahabat teman-teman karena orangnya juga Masya Allah menyenangkan. Jadi beliau dulu yang bawa gue belajar dagang lah di Tanah Abang. Mas Helmi itu. Tahu tadi itu udah dagang? Mas Helmi siapa? Tahun 2008 udah dagang. 2008 dia yang pertama bawa gue dari ngajarin wasilah dia lah, orang. mengenalkan lah Oh, Tanah Abang. Tanah Nah, habis itu gue lagi bertiga jalan di Citos, ketemu dia sama mamahnya gitu. Oh emang sama mama terus ya? Dia sama mamanya, tapi nggak cocok. jajan Oh. ketemuan. Dini gitu kan. Dia apa kabar segala macam lah gitu-gitu. Terus udahlah, udah kayak gitu posisi kita juga lagi posisi yang lagi sendiri gitu ya pada saat itu. Kosong-kosong ya. Lagi kosong. Mencari Jati diri. seorang Oh. mencari seorang bisa menjadi pendamping hidup lah pada saat itu. Set. Jadi Mas Helmi sama Atrizal tuh pada saat itu yang kerjanya jodohin gua terus. Oh. Karena jomblo kan, jodohin. Udah pas ketemu Dini habis itu sok sama dia aja sok sama Di dia. tempat, di depannya tuh. Enggak pas udah ini. selesai. Udah dia lewat, udah segala macem. Wah, sama dia. Dengan logat Jawanya ya. Ya tahu sendiri kan Sama kalau dia aja, Sob. tahu sendiri kan kalau ngomongnya dia pelannya kita pelannya dia tuh udah kayak kencengnya kita udah Dari teriak kita kan. sampai ke ujung kedengeran. Jangan kamu juga dengar lagi kan? Mungkin. Ngomongin gue nih gitu. Udahlah pada saat itu dari situlah mulai hubungannya Intens berlanjut gitu. intens. Nelponan gitu. Tukeran telepon pada saat itu sayang. Waktu itu masih SMS ya? Apa BB sih dia? BB. ya. Kayaknya Mas Merpati pos deh kayaknya. Ya iya lah. Bapak mungkin ya. Bapak masih Zaman dulu. masih punya banyak waktu nggak? Kalau saya bilang 10 episode loh ini kalau nggak Nggak apa-apa, singkat kita- aja. kita Bapak tulis durasi, itu poin aja deh. Bapak durasi. sebetulnya mau nanya apa sih sebetulnya? Ya, kita aja bingung. Kayaknya waktu apa namanya, dia kan udah 10 tahun. Di antara temen-temen yang lama selain kita, mereka kan Kita tuh nikah 2009. 2009. Jadi 11 tahun. 11 malah. 11 tahun. 11 tahun. Kalian nikah tahun berapa? 2005. kita 2005, nikah. 2005. Jadi itu sinetron, jadi bukan karena sinetron pertama kalian berubah. Terus intens, abis itu Intens, hilang. Nah itu tuh Aduh, dramanya tarik ulur tuh. Tiba-tiba kan sempat intens, sempatlah pada saat itu kita datang juga ke pernikahan ini ya sahabat kita juga ya, Mas Gugun ya. Pada saat iya. itu ya kita datang berdua. Kamu tuh naruh tangan gini kesakit loh Oh yang. ya maaf. Terus habis itu udah nih hilang. Aku
mau ini skripsi. Emang aku lagi Alasannya skripsi. gitu, aku mau skripsi. Dia? Iya dibilang. Lah kan bisa diteleponin. BBM mah masih aman-aman Pada Karena aja. dia ngajakin nonton. Nonton pada saat itu Oh. ketemuan yuk kabarin yuk. Biasa kan kalau gue pada saat itu selalu tuh ikut tuh Mas Helmi tuh sama Adriza kami tuh selalu bertiga-tigaan lah. Terus udah kayak gitu diteleponin kok enggak aku nggak bisa lagi skripsi mau skripsi. Oke, Biasa dia lo nolak nih, tahu gitu. dong kalau cewek logatnya seperti itu kan berarti ada Enggak Yang deketin. Ada yang ada deketin. ini atau memang Mundur menolak lah. secara halus Nah, gitu kan. Itu 2008 tuh. 2008 ya, 2008 Nah. ya udah kita digituin ya sama-sama menghilang lah benar-benar menghilang. Kita laki-laki Tapi pada lu asik. tapi jujur saat itu udah suka kan? ya pasti Ya udahlah, udah Suka, deket. kalau nggak suka kan nggak mungkin ya ibaratnya Intens. mencoba untuk Deket ya gitu ya. deket gitu ya. Dianya kayaknya tarik ulur ya. Nah tapi Kayaknya belaga. Dianya Udah ntar dulu skripsi gitu kan. Sok ini deh. Tapi aku memang skripsi ya kan. tapi orang skripsinya kan nggak menghilang ya, tiba-tiba nggak segitunya nggak mau diganggu. Kan ada yang malah yang bantuin aku dong lagi skripsi atau kayak apa. gitu. Aku ajarin dong soalnya Ya susah. ternyata di balik itu ada sesuatu lah yang kita nggak bisa ceritain. Oh, iya, Karena iya. berhubungan dengan Kita tahu biasanya kalau begitu. itu masa Ada lalu. yang mepet dulu Salib bos salib. Ada yang nikung di ujung. Kayaknya ditikung lagi nih sama dia nih, ditemuin di ujung nih Jadi kayaknya dulu nih kalau gitu. pada saat itu lagi zamannya ini kan slalom tes ya. Slalom tes kan ngesot-ngesot gitu Pak. Main gitu kan. Jadi kita harus lincah juga gitu. Ngesot-ngesotnya pada saat itu kita dikesot ya pas itu jaga jarak dulu. Ah, Kita tarik mau ulur. tempat, kita goyang lagi. Tarik ulur. Tapi dia sama. Gue beli dia Gitu. jual, gue jual, gue beli. Enggak, Sama episode. nih. Emang skripsi susah apa sih sampai nggak Itu susah banget mau jadi profesor gitu nggak Ya mungkin. udah keputusannya dong. Iya, maaf ya aku lagi skripsi. Iya, maaf ya, tek. Nah, kan sekarang dininya Akhirnya. nih. Dininya dulu. Waktu dideketin gitu, kenapa sih kalau sampai ada waktu ini? Skripsi waktu tenggang lah gitu. Emang ada banyak pilihan apa? Ada berapa nama sih? Serius ya saat itu ya. Emang ada berapa nama sih Din waktu itu yang Berapa sosok? Ada berapa pria mendekati mencoba mencari Dini mau nggak gitu. Salah satunya Dimas di situ. Ayo. Lagi mencoba ini kali. Kok dia yang jawab? Gue nanya dia. Kita itu udah menjadi satu bro. Oh iya. Yang satu lagi bingung menjawab, yang satu harus Saling mengisi mengkondisikan, ya. Iya. bro. Iya. Lagi mencoba untuk memastikan itu. Yang jawab dia bener. Juru bicara banget. Saya yang jawab. Ini sekali-sekalinya kan biasanya kalau kita di interview dia kalau ngomong panjang udah aku colek-colek ya, aku cubit-cubit dia jangan ngomong kelamaan. Kalau ini udah silakan ngomong gitu, biarin aja makanya dari tadi dia ngomong terus. Ya memang, tapi memang benar saat itu aku lagi skripsi, ya. Ya udah sulit. Jadi inget di film. Banyak yang ngelakson kan ya? Jadi Bim. Maaf skripsi. Apakah ada si Budi, apa si Badu gitu? Apa sih? Enggak kan biasanya kalau lagi, dia kan lagi waktu itu lagi ininya banget kan? Dia kan ini yang kita carikan sosok seorang suami. Wah. Jadi harus mantap. Cari ya? Iya, Wah. harus pilih lah. Jadi pada saat itu ya memastikan, meyakinkan lah kalau memang Memantapkan hati. Wah. hati Oh. dan mana yang orang tua ridhoi. Jadi, Emang udah ketemu orang tua? Mama udah kenal. Udah. lama. Oh. Nah terus waktu itu Emang. kamu gimana sih? Pas waktu bilang skripsi itu apa emang karena ada beberapa pilihan? Atau emang skripsi banget? Neng, neng, atau gimana? neng. Bentar. Tunggu jawabannya di Be- cerita untung episode 2. Kita mau tahu, emang jurusannya apa sih Din? Dul? Psikologi. Tuh psikologi lagi. Psikolog. Kamu hati-hati. Jadi deketin orang kalau gitu. Kayaknya Dimas gini nih. Gini. Iya kan harus Kayaknya enggak nih kayak. Nah itu nih, berarti dipelajari. Nah, pantesan main film Haya dia bisa gitu ya. Jadi mungkin Kok lu lagi yang jawab sih? kan mungkin ini kan gua kan udah atas nama iya, gua iya. bukan mewakili Aduh, dia. iya. Mungkin pada saat itu ya kan dia kan ketemu gua tuh. Terus dia butuh waktu untuk mengobservasi. Wow, di riset dulu. Di riset secara ilmu yang dia miliki. Wah. Menurut dosen saya seperti nanti kelamaan. Nah. Habis itu ketemu lagi. Berapa lama ya habis itu?
Iya, habis itu setahun kemudian Setahun kita ketemu kemudian lagi. itu hilang tuh. Tahun mah lama. Hilang setahun. Setahun mah. Itu juga gara-garanya aku syuting sinetron untuk tayang di luar. Si produser luar nggak setuju kalau karakter cowok ini si Fulan gini. Misalnya Mas Ari kayak nggak dapet nih Oh yang karakternya. itu. Karena aku udah jalan berapa episode tuh. Yang Malaysia tuh Kan. tayangannya. Oh yang itu pantesan nggak jadi. Ya kan Mas Ari nggak jadi kan dulu kan. Kan yang pura-puranya juga. Iya. Sama calonnya dia. Terus udah gitu tiba-tiba si produser nanya sama aku, kira-kira siapa yang cocok ya gantiin karakter Dimas, namanya Dimas di situ karakternya. Oh namanya Dimas juga. Terus mamaku bilang, coba aja Dimas Seto. Aku langsung, ada apa mama, kenapa Dimas Seto? Nggak tahu, kepikiran mama Dimas Seto kayak cocok kak. Mama kayak tahu aja gitu kan. Ya udah akhirnya karena tayang. Kamu share lah, referensiin nama Dimas Seto. Mama yang ngomong langsung sama produsernya karena pas lagi meeting sama mama juga kan. Maju mama. Mama nih salah satu Wah, ya Timur ternyata. Ya Tengah. udah, bingung. bukan lagi kan. Terus ya udah akhirnya Dimas syuting, pas sudah syuting pagi seminggu berapa minggu kemudian mama nyamperin ke kamar bilang, "Kak, jangan cinlok ya." Apaan sih? Jangan cinlok Kak. Lucu banget Kak. Gitu. Apa sih kok jangan cinlok? Udah jangan cinlok gitu. Mama cuma ngomong gitu doang. Emang udah tahu feeling ya. Oh, jadi gini, jadi mama yang merekomendasi, Tapi diterima. mama yang Yang bilang juga wanti-wanti jangan cinlok, ya. jangan cinlok. Nggak, tapi ketika mama rekomendasi diterima. Diterima. Cocok Emang emang cocok? sama karakternya. Emang cocok. Oh. Terus kayaknya mama yang kena ya. Jadi mungkin mamanya sudah fans sama. Dia kebaca, tapi nggak. Enggak, kita udah kalau misalnya kita tuh kalau udah seperti itu udah menang satu langkah, Pak. Bener nggak? Iya benar-benar. Ya, trik ya. Jangan Bener. jangan dong. Orang Jadi tua dia aja sama itu. mama. Iya benar. Itu yang benar kan jangan. gitu. Kadang-kadang anak sekarang kan nggak berani menemui orang tuanya kan. Kalau kita nyari Padahal ridho pintu orang tuanya iya. dulu. Makanya mungkin mama ya udah Dimas, kamu stop dulu aja dulu sekarang. Di apa namanya, lampu kuning dulu aja, lampu kuning. Pas ini masuk, oke lampu hijau ya sekarang. Jadi kita jadi emaknya tunggu arahan aja. Tenang nak Dimas. Nanti mama yang bawa. Jadi kayak temuin lagi. Tapi pas syuting tuh benar, lu udah mulai Bener, cinlok. tumbuh suka gitu. Iya. Kenapa aja? Gue cuma iya loh. Gue cuma iya. Gue kan lu kan belum tahu terusan ya. Bro, gue biasa jadi jubir dia. Oh iya. Gue tapi iya doang nggak bisa aja. Awalnya sih enggak, biasa aja gitu. Cuma yang nggak tahu ya dia memang pintar memainkan trik-triknya dia gitu. Izin pulang syuting cepat mau main futsal gitu kan. Dia kan selalu weekend selalu izin pulang. Nggak syuting. mau dia main bola. Dulu dia gua main futsal, Mas. oh, iya. Dia main futsal dia seminggu Bisa 3 kali. iya. Udah izin lah sama lokasi, pokoknya dia setiap hari apa izin pulang cepet gitu kan. Terus bilang, kok kamu nggak pulang? Enggak, pengen ngobrol dulu. Terus tiba-tiba orang Astrada masuk, loh Mas Dimas kalau belum pulang kita take lagi. Enggak, gue bentar lagi pulang. Tapi masih ngobrol terus gitu loh. Jadi dia mencobanya ya kayak gitu. Oh udah suka tuh dia. Udah confirm itu udah suka itu mah. So tau banget. Lah iya, nggak mungkin itu mah. Iya dong kalau udah Oh, gitu. Iya, jujur pada saat itu ya pasti iya. Karena kan di 1 tahun yang lalu kan Udah sempat digantung. udah Jadi gagal, kayak- udah deketin, dilanjutin. mepet Tapi nggak karena jadi. kita dicampakkan ya udah berarti kan kita Kayak menjauh ini dulu. kayak ada kesempatan kedua Nah, nih, sekarang kan gitu mau ya. kita kesot lagi Nah, gitu kan. coba Sama lagi itu. nih. Nah, pada Nah. saat ya sebetulnya ya film itu ya memang salah satu yang memang yang membuat kita lebih mengenal satu Oh, sama dan lain. kita dijodohin sama dan sutradara ya? Kita pada saat itu dijodohin sama semua Kru kru di situ. dari sutradara, Astrada, semua itu Film pada apa sih jodohin. judulnya? Dulu lupa ya Aduh, namanya. apa sih aku lupa. Dia perannya jadi apa suami istri? Enggak. Emang pacaran? Ya biasalah kalau dulu kan sinetron cinta segitiga gitu lah ya biasanya. Enggak, tapi Aku maksudnya sama Arifin sama Putra Arifin bertiga Putra. kita main. iya, tapi maksudnya emang lu jadi pacar situ kan? Enggak. Enggak. Oh, lu pacarnya Arifin? Nah, Iya. temennya? Dia disuruh deketin ke aku gitu loh. Nah. Dia dijodohin sama tante aku gitu untuk deketin aku gitu. Karena scene gua nggak punya cukup banyak untuk ngomong secara personal, jadi gua mengambil izin syuting, izin main futsal. Nah, pas nggak izin main futsal kan gua jadi nggak ada scene tuh. Nah, waktunya gua bisa ngobrol, jadi gitu ya. Terus akhirnya habis dari situ emang jadi ini. Iya, sebetulnya ya dari situ mulai berlanjut. Sebetulnya panjang sih. Itu ibaratnya. tahun itu kan nikah, Bon? Tahun kita 2019 awal ya Nikah. Astagfirullahaladzim. pertemuan itu Tadi sudah- film 2001. Sekarang nikah 2019. 2009 sorry. Gua kalau jadi lupa tahun ya.
sama-sama 9 aja kayak ruwet ya. Udah Itu 2009 awal, nikahnya 2009 akhir. Bener ya sayang ya? Awal sinetron 29 awal. Ada tuh. kalender nggak sih? Emang lost count banget. Kejauhan juga Pak, 11 tahun yang lalu. 12 Desember. Gak boleh kasih tahunnya. tahu, biar aja dia lupa. Iya, tahunnya maksudnya. Gua antara 2019 sama 2009 tuh agak tuker-tuker. Cuma beda satunya doang. Ini pedagang mungkin. Ini tempat apa? Gimana mau ngitung duit ya? Cari toko namanya Tudi. Lu beli 9 ambil 19. Kalau 2008 sama 2009 Bener. nggak apa-apa deh tuker-tuker. 2009 sama 2019. Ya coba tinggal tambahin 1 doang. Enggak ada, bedanya jauh. Tapi di sini kelihatan di tahun 2029 awal mepet. Kirain Itu dapat berarti uang. selesai si Nikah di tahun yang sama kan? itu. Ya, nikah di tahun sama pada saat. Yakinnya Oh, kenapa berarti yakin? cepat juga dong. Bukan bisa karena dibilang. cepat karena di saat itu gue Udah tua. 3 tahun yang lalu gitu ya, di saat pada saat itu udah mulai belajar lah ya, sudah mulai belajar agama ya, sudah mulai ya sholat 5 waktu seperti itu ya. 2007 itu udah punya diniatkan, gue umur 30 gue mau nikah. Mau nikah. Pada saat itu udah ngomong gitu. Ya pastinya kan harus ada ikhtiar, gitu kan. Ikhtiarnya salah satunya ya harus juga nggak bisa diam aja kan gitu ya. Qadrullah ketemu sama beliau dan ikhtiarnya itu juga minta petunjuk sama Allah kan. Pada saat itu kan yang pasti benar itu adalah kita minta petunjuk sama Allah. Nah ya wasilah teman-teman kita pada saat itu kok semua arahnya pada ke dia. Semua ke dia, semua dari syuting juga sutradara semua ke dia gitu, semua ke dia lah. Ya semakin yakin lah pasti ya, namanya kita digituin ya. Dan nggak ada orang lain juga pada saat itu yang Lagi memang dekat ya? gitu ya, cuma Dini. Ya alhamdulillah karena niatnya pada saat itu pengen nikah, ya langsung aja ngadep ke orang tuanya. Tuanya papanya pada saat itu sempat kaget kan, yang benar secepat itu katanya. Oh, Dini juga masih umur berapa gitu kali ya? Enggak, Dini 26. 26. Udah udah. pas lah ya. Tapi persiapan pernikahannya berapa? 3 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Kita khitbah Oktober, Iya. nikah Desember. Oh berarti orang tua pasti juga kaget loh, cepet banget gitu ya. Kaget pada saat itu ya. Jadi nggak ada, sebenarnya lu bisa dibilang nggak ada pacar, hampir nggak ada pacaran kayak Ya ilmunya belum sampai segitu ya, tapi pada saat itu ya memang Disingkat lah pertemuan gitu. kita ya pertemuan karena satu syuting sinetron bareng pada saat itu kan. Ya dipersikat seperti itu ya langsung ngajak beliau untuk nikah, ya tujuannya sama gitu ya untuk nikah. Ya udah, ya Oktober langsung ke rumahnya beliau aja ketemu sama papanya minta nikah Desember. Dia dingin loh tangannya cerita Kenapa ini. Desember? Pegang deh Mas Ari. kayaknya kita ngomong nikah gue suruh pegang tangan. Ini kayak baru pertama kali nyeritain ya? Bukan, kan kita terbawa suasana. Ya, Pada ingat situ kan pada saat itu kan masa-masa deg-degan itu mau ya. ketemu calon mertua ya kan, jadi kebawa jadi ingat lah flashback gitu. Iya kan baru pertama kali nih ketemu Sama. calon mertua. Saya kan baru mau nikah kan, belum pernah nikah pada saat itu, wajar deg-degan. Jadi ketemu yang namanya calon mertua baru sekali kan? apa? Ya iya lah pada saat itu. Udah pas itu 2 bulan ya minta nikah bener nih. Nikah kita cari Desember karena pada saat itu Desember, kenapa Desember maunya karena pengen bertepatan sama ulang tahun ayah bokap gua. Oh, Makanya 12 persis di tanggal 12 itu. Desember tuh ulang tahun bokap. Wah, dipas-pasin. Jadi kayak emang hadiahin juga Iya, gitu hadiah ya. buat bokap ya, buat papa saat itu ya. Ya semuanya dimudahkan lah sama Allah. Nah kalau Dini sendiri, Kenapa Dimas? kenapa Dimas? Kan dari kemarin sempat yang Gimana, Gary? alasan skripsi ya. Kenapa Dimas? Nggak cocok kamu. Coba Mas Ari. Harus latihan di kaca. Coba Mas Ari. Apa? Coba Mas Ari. Udah lupa. Dari yang pasti yang deketin ada banyak udah pasti. Ya lu juga emang zaman itu pas zaman ya aneka lah ya. Pasti juga banyak juga. Iya, lingkungan kita entertainment ya, Iya. ya seni ya. Syuting, ketemu orang gitu, pasti banyak. Tapi kan mungkin tujuannya udah beda ya. Terus yang klop bener-bener klop kan juga nggak semua, walaupun kita ketemu banyak orang cakep-cakep, cantik-cantik, tapi kan
ya penampilan aja gitu. Tapi Betul. ketika ngobrol nyambung apa enggak kan belum Oh iya, tentu. satu lagi yang membuat gue yakin dia, lupa gue. Gue selalu melihat orang itu pasangan gimana sama orang tuanya. Oh. Nah, itu menjadi nilai gitu. Maksudnya insya Allah di saat dia sama orang tuanya berperilaku baik segala macam, insya Allah kan dia nanti setelah menikah punya Bisa orang itu tua juga. ya. Mudah-mudahan pastinya akan memperlakukan yang sama seperti itu. iya. Kalau itu sama ibunya kan kemana-mana kan sama mama terus. Bareng apa segala masya Allah lah. Maksudnya selalu didampingin, ibunya mamanya juga ya Asik gitu ya. Asik lah. Ya nyokap yang gue pikir ini kok deket banget sama ibunya Siren, gue pikir gitu dari awal. Itu parah sih. Itu parah sih. Teman-teman, awal saya pikir mamanya Dini tuh mamanya Siren awalnya dulu. Lah padahal kan tuh sama Tante Feni. Enggak, iya, Nggak dulu kan kepikiran awal gitu kali ya? lupa gitu kan, tapi mamanya Dini kan mirip Siren menurut aku mukanya. Karena harap banget ya. Iya, harap banget. Dini kenapa Dimas gitu? Apalagi kalau perempuan ya, perempuan itu kan pasti banyak banget penilaiannya. Karena kan Iya. pemikirannya kita harus jadi imam yang baik, harus bisa nonton kita dan lain sebagainya. Nah, Apalagi ini- Dini ya. Pasti lebih banyak lagi tuh. Kamu kan tipenya Contekannya. perfeksionis kan, apa-apa harus dipikirin semuanya gitu. Nah, termasuk pasti masalah jodoh juga, masalah imam gitu. Yang pasti saat itu memang sholat istikharah, ya kan, Oh. minta sama Allah. Kalau istiqoroh berarti ada pilihan dong. Enggak, sholat istikharah itu kan belum Belum tentu tentu ada pilihan. pilihan. Tentu pilihan, minta atau benar, B. Oh maksudnya sama Allah. dia jodohnya atau bukan gitu Iya, ya. minta yang Tahan terbaik gitu. menurut Allah gitu kan. Itu sholat istikharah, aku ngejalanin semuanya. Dan satu hal yang memang bikin aku mau sama dia karena dari tahun 99 aku syuting sampai saat itu aku syuting, aku nggak pernah ngelihat cowok anak muda di lokasi syuting sholat rajin. Emang sholat tuh Gitu. value banget ya. Kayak jadi penilaian lebih. Beberapa temen kita juga ini ada yang apa? Kalau kita wawancara tertarik jodohnya dia walaupun begitu saya sholat gitu. Karena tetap ya kita mau sebandel-bandel apa kita dulu segala macam, pasti yang kalau sholat itu istilahnya ibadah, ingat sama Allah, berarti kan itu nilai plus ya. Karena mau kayak kalau aku sih pikir gini, sebandel-bandel manusia itu pasti akan balik lagi ke fitrahnya Fitrah. gitu. Oh dia liat gue sholat jenazah. Pas umroh. Iya maksudnya bukan sholat yang biasa lagi. Kalau perlu di sini cari mana yang meninggal pasti Datang gitu. datang gitu. Emang. Oh jadi di lokasi syuting sholat. Iya, itu yang Padahal bikin dulu aku- belum ngaji banget ya. Enggak, belum. Makanya kan tadi 2007 kan baru mulai belajar ya. Belajar pada saat itu 2007 juga atau 2006 gitu. Berangkat umroh pertama kali sendiri. Oh. Nah, di situ 2006 itu berangkat. Jadi belum tahu ya? umroh. Nah, belum. Nah, 2006 itu berangkat umroh sendiri, disitulah momen perbaikan diri ya. Pada saat itu meluruskan tujuan, niat segala macam ya. Meskipun belum ada guru yang mendampingi. Oh, Gitu. tapi emang udah ini sendiri niat untuk belajar Ya, lebih mungkin dalam pada lagi. akhirnya fitrahnya itu ya. Itu ada ketidaktenangan dalam hati segala macam. Galau. Nah, nanti kita bahas Apa itu, sih nanti kita bahas lebih Oh, detail iya, yang itu. itu. Oke. Sayang kalau sekarang. Nah. Tapi ibaratnya dari umroh dikasih hadiah, hatinya Dini jadi tergerak juga salah satunya kan berarti kan. Gara-gara cuma sholat doang waktu itu yang dilihat. Oh iya, karena ngeliatnya dia itu sholat. lebih ke sholatnya sih gitu kan. Karena kalau berpikir kita sebagai seorang perempuan, kalau mau menikah kan harus cari imam yang memang bisa ngebimbing. Yang paling basic banget menurut aku ya Itu ibadah ya. ya, sholatnya gitu kan. Gimana kita mau bisa ibaratnya rumah tangganya solid kalau pondasi agamanya aja tuh nggak ada gitu. Padahal waktu itu aku sempat syuting sama teman kita juga, tapi aku nggak pernah ngelihat seintens itu dia sholatnya nggak segitunya gitu. Jadi adalah pokoknya beberapa, aku bilang enggak ini anak muda, tapi enggak, tapi aku nggak ngelihat ini deh gitu. Oh, jadi makanya lebih ke karena ibadahnya ya. Nah, kan perlakuannya dia sama orang tua apa kan udah kenal sama nyokap lu. Itu gimana? Saat itu, ya karena dia mau ngambil hati kali ya, jadi dia bisa ngambil hatinya gampang gitu. Dan mama aku kan tipe yang sebenarnya mama itu gampang deket sama teman-teman aku gitu, karena memang aku tipe yang kalau misalnya punya teman aku kenalinnya ke mama gitu kan, siapapun itu gitu kan, ya deket banget sama mama, gampang banget untuk ngobrol apa Oh, segala jadi macam. nyokap verifikasi jadi nyokap. Dan
Dan memang nggak bisa dipungkirin ya, alhamdulillah banget ya semuanya atas izin Allah pastinya ya. Jadi ini tips nih, kalau misalnya pengen cari jodoh ya memang harus dapat ridho dari orang tua pasti kan. Dan apa yang mama mau ada di dia gitu. Jadi mama selalu bilang, mama bersyukur banget sih kak, alhamdulillah kamu nikah sama Dimas gitu. Kenapa? Iya karena apa yang mama minta sama Allah, alhamdulillah Allah ijabah semuanya ada di Dimas gitu. Iya makanya kan mama selalu cerita kalau Dimas anak kesayangan Anak mama kesayangan. gitu. Iya. Bener. Iya, bener. Apa-apa tuh Dimas yang mama suka semuanya ada di Dimas gitu. Bener-bener Orangnya gini, ini orangnya banget gitu. ya, Masya Allah. Nah terus Saya kan akhirnya belajar nih, dari Bapak Ari Untung. Hah? Kalau kita mah ya karisma lah. Idi karismamu. Terus nikah. Dalam pernikahan tentunya juga kan apa namanya? Menikah tuh orang biasa kalau film Korea, ujung dari Kita nggak nonton Korea. Iya, kalau film Korea, ujungnya nikah. Kalau Oke, dia, nonton Korea oh, terus ini bang, iya dia banget. siapa ya? Tapi kalau di kita, justru nikah tuh awal perjuangannya, Iya. gitu kan? Start dari kehidupan itu mungkin kita bisa bilang tuh di pernikahan gitu kan, yang ngebangun gimana suami istri gitu kan ke depannya gitu. Nah kalian sendiri ketika abis deket terus nikah sempet ini nggak sih ternyata oh dia tuh begini, oh ternyata dia begitu, ada kesulitan nggak sih di awal apa pernikahan satu sama lain? Apa lebih galak? Apa ternyata lebih emang ya Allah emang malas, ini apa sesuai dengan lebih doa rapi? gitu. Yang pasti karena memang pas kita deket udah saling terbuka satu sama lain, jadi udah nggak kaget gitu loh, apa yang terjadi udah tahu gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada kejutan satu sifat gimana gitu yang Enggak sih, Nggak. tapi kalau misalnya kayak naruh handuk sembarangan itu kan laki-laki banget ya gitu sampai Sekarang ya. Oh iya, Mau kita kasih tau dari awal pernikahan sampai 17 tahun pernikahan anduk masih di situ. iya, iya. Kalau inget itu gemes. Ingat gak waktu ke Turki? Sayang, bajunya jangan pakai itu, makanya pakai yang itu aja gitu. Enggak, karena kan kalau si Dimas diurusin semua ya sama kamu ya sis. Ya kalau aku enggak kan. Kan paling gue udah urusin. Dia ini apa ngambil sendiri Kan lemari? ada buntut-buntut yang harus diprioritaskan diurus. Tapi bukan Ya, begitu. enggak, tapi enggak dia dari dulu gue udah siapin segala macam. Dia ngambil sendiri. Ya udahlah, berarti sukanya bukan selera gue. Iya, gitu. kadang di ini sama ini kita pakai juga salah gitu kan. Pokoknya Udah salah. Pak, narasumbernya Oh iya, iya, kita ngomongin Nanya kita balik. sih. Gitu. Ini Kalau jadi curhat. Dimas, ada nggak sesuatu kejutan gitu? enggak sih paling Dimas apa? kalau dini gitu Aku dong belum dibalik. kejutan sih nggak ada ya. Tapi kalau namanya ya kita dua kepala dijadiin satu ya, yang memang jadi satu, yang ibaratnya 24 jam sama-sama, pasti ada hal-hal yang baru yang nggak kita ketahui ya. Tapi wajarnya aja sih. Tapi memang ya apa ya? Ya itulah indahnya rumah tangga gitu. Indahnya rumah tangga di saat ada yang memang perselisihan, apa ya, perselisihan, Ya, perbedaan pendapat. sudut pandang. Ya itu tantangan kita kan sebetulnya poinnya gimana kita bisa menyelesaikannya kan. Kan gitu ya. Dan kita punya dari awal karena menyamakan tujuan kan sebelum nikah. Gua tuh bilang sama dia gitu kan, tujuan gue pengen kesini gitu, lo harus ngikut gue gitu, nggak mungkin ada dua kapten kan, kan itu penting kan, tujuan gue kesini ya alhamdulillah dia ngikut, ya tinggal gimana proses perjalanannya itu ya ombak-ombak yang besar kadang kecil ya kita lewati, tapi tetap peraturannya di rumah itu nggak boleh ada permasalahan itu keluar dari pintu kamar. Gitu. Itu prinsip rumah tangga kita. Jadi memang nggak Pintu boleh kamar, pintu apalagi kamar, sosmed ya. apalagi sosmed. Tapi kalian pernah berantem besar banget nggak sih? Karena kalau kita lihat ya, kalian tuh kan adem banget. Kita di sebelah kalian aja kayak ya udah sama lovebird nih gitu. Berantem besar. Paling besar gitu yang Berantem besar ya pernah lah pasti ya, berantem yang ya berselisih yang cukup permasalahannya mungkin pada saat itu hal yang baru ya kita alami ya, tapi ya karena kembali lagi kita kan
ya ini rumah tangga gitu. Kita punya, dan pada akhirnya suatu permasalahan yang besar pada saat itu ya melupakan segala kebaikan yang pernah dilakukan. Itu kan Ya, selalu kita tanamkan. kadang. Kadang-kadang emosi 1 menit itu kayak melupakan bertahun-tahun Kebaikan-kebaikan, kebaikan pasangan ya. itu sering terjadi gitu kan. Iya benar juga. Ya alhamdulillah kita selalu menjaga itu, dan nggak pernah kalau berantem itu benar-benar ya, kalau sekali emosi biasanya ada yang Ngeredam. mengalah gitu. Paling banyak kalah siapa? Tergantung siapa yang salah. Gantung permasalahan Ah. gitu. Tergantung siapa yang salah. Jadi kadang-kadang kita kan tahu ya sebetulnya yang salah siapa sih gitu ya. Di saat Sebenarnya kita ya, sebenarnya kita tahu. itu ya. Nah pada saat itu ya biasanya kita yang salah, yang kita yang diam, kita duduk ya istighfar. Habis itu di saat Minta hatinya maaf ya? dua-duanya udah itu, siapa yang salah yang minta maaf. Itu siapa yang salah minta maaf ya? Ya biasanya kan kalau perempuan itu kan biasanya ya lebih responsif ya biasanya ya. Kita sebagai laki-laki kan biasanya yang menggunanya harus bisa lebih. Jadi nggak ada istilah suami salah, suami minta maaf, istri salah, suami minta maaf, itu nggak ada. Bapak kayak gitu. Dia ngomongnya gitu, padahal ujung-ujungnya Bapak dia gitu. juga yang tukang marah dia. Aduh. Insyaallah. Nah terus kalau Dini pas waktu nikah belum berhijab. Nah berarti di momen udah berapa tahun pernikahan Dini? Kita nikah 2009, berhijab 2016. Nah itu berarti kan 7 tahun menikah udah ya. Nah itu akhirnya memutuskan untuk berhijab, apakah karena dorongan suami apa? Itu satu episode sendiri itu untuk Ini kayaknya panjang juga. ini kayaknya Bisa bisa jadi dibagi 10 beberapa episode. episode. Jadi kayaknya 2 season ya, 2 Ini season. mau apa nih? Yang ngaji siapa dulu yang ngaji? Dia. Yang bikin ya, awal musyawarah ya dulu ya. Iya. Tapi kan pas musyawarah kita udah Suara. menikah. Nah, itu dia. Nah musyawarah itu sendiri pas udah kalian menikah, Udah. kamu udah berhijab berarti? Belum. Belum. Oh jadi waktu awal musyawarah sama temen-temen tuh Ya, teman-teman Belum syuting, ada yang kan. berhijab sama Belum sekali ada semuanya. berhijab. Jadi Pada emang niatnya buat denger tausiah aja gitu? Ya pengen. Siapa duluan tuh? Ya pada saat itu kan berawal dari teman-teman suatu syuting bareng, sunetnya bungkus. Terus kan biasanya kalau udah bungkus tuh kita biasanya nggak ketemu lagi tuh kalau nggak satu judul lagi nanti ketemu. iya. Yuk kita buat yuk kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpul yang bermanfaat. Kalau yang ada perempuan kan ilmunya. arisan ya sih. Nah karena pada saat itu kan kita juga arahnya lagi pengen memperbaiki diri gitu kan. Lebih enak kayaknya kalau bareng-bareng. Alhamdulillah direspon sama teman-teman yang lain juga banyak. Ayo yuk. Kayaknya kalau ke kafe gitu-gitu kayaknya takutnya tujuannya seleranya kan beda-beda, kesibukannya beda-beda. Kalau kayak datang ke sana ke kafe tapi ada ilmunya, kayaknya ada tujuan yang sama gitu yang mau kita ambil gitu ya. Apalagi momen di situ ada beberapa teman-teman yang sudah berumah tangga juga. Dan kalau kita saat itu kita pribadi sih sebetulnya kita nggak pengen untuk bermaksud ngajak orang untuk belajar, nggak. Kita sendiri yang butuh sebetulnya. Kita baru nikah 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun kan banyak momen kalau nggak diimbangin dengan ilmu ya, belajar, apalagi gua gitu ya. Wah berat banget tanggung jawabnya, imam, terus pengen bimbing istri tapi nggak ada isinya, nggak ada ilmunya, wih gimana gitu, gimana baru jadi imam kan. Susah banget ya, butuh banget lah pada saat itu. Ya alhamdulillah berjalan waktu, teman-teman ngerasa kebutuhannya sama ya sampai berjalan ya. Alhamdulillah beliau juga support gitu kan. Ya alhamdulillah pada saat itu sebetulnya laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu. Tapi kita dengar kayak pertama kali tuh di rumah kalian ya? Pertama itu kita di Nah, restoran. di restoran. Oh, di restoran itu. Punyanya Rio. Ini Miyabi. Ngomongin tadi tuh hijab. Itu bukan Dimas yang nyuruh. Bukan. Berarti itu juga udah perjalanan dari bikin musyawarah juga, udah kumpul-kumpul segala macam, akhirnya pakai hijab. Nah ini ya bukan dibilang kenapa baru memutuskan berhijab di saat itu, bukan gimana, tapi apa yang membuat kamu jadi kayak yaudah aku berhijab sekarang? Ada artikel sih saat itu aku baca artikel tentang kisah seorang perempuan yang taat beribadah tapi tidak bisa masuk surga. Gitu. Saat itu aku berpikir, ibadahnya aja nggak benar, taat juga enggak gitu kan. Terus nggak mau pakai hijab juga gitu kan, nggak bisa masuk surga dong gitu kan. Jadi benar-benar semuanya dipikirin segala macam. Pas baca, oh ini aku banget ya gitu kan. Oh ya udah, saat itu aku putusin aku pakai hijab karena berpikir aku nggak mau dihijabi pas aku meninggal, Kafanin. ya kan, pas dikafanin itu kan. Jadi ya udah, Bismillah aku saat itu. Terus Aku juga nggak ngomong
Oh enggak, kamu sama dia ngomong sama sesekali. enggak diskusi apa? Aku mau Enggak. pakai hijab enggak atau apa? Enggak. Aku cuma pertama langsung telepon mama, mah, kayak Dini mau pakai hijab deh. Gitu. Mama aku udah berhijab kan saat itu. Mah kayak Dini mau pakai hijab deh. Sama langsung ngomong sama adik aku sama sepupu aku. Sepupu aku yang paling deket dari kecil, dia udah berhijab duluan. Dia di bawah aku umurnya. Ya udah, mereka bertiga lah orang yang aku diskusi mimpi, apa segala macam. Terus pas malam-malam aku telepon Mbak Pipi, aku cerita Mbak Pipi aku kayak memutuskan berhijab deh, bla 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 bla. Terus ada pesan yang Mbak Pipi bilang, Bismillah Din, kita nggak pernah tahu orang itu meninggal kapan aja. Kayak saat itu almarhum Uje baru meninggal. Oh, itu. Oh itu pas banget Uje, ini ya. Pokoknya berapa bulan setelah itu gitu. Ah. Kayak Uje aja gitu, berangkatnya masih sehat apa segala macam, tiba-tiba dapat kabar meninggal. Terus ya itu kejadian juga kayak papa aku gitu kan, berangkat masih sehat, masih saat itu masih komunikasi apa segala macam, tiba-tiba kita di malam ditelepon sama polisi, papa udah nggak ada. Kayak gitu. Itu yang benar-benar kehilangan yang tiba-tiba ya. Iya, makanya ya udah Bismillah aku putusin, dan aku putusin mau berhijab pas di hari lahir almarhum papa. Baru aku ngomong, yang aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi please kamu jangan komentar apapun. Oke, aku mau berhijab. Oke, udah. Terus komentar dong kamu. Kan tadi kan nggak boleh komentar. Gak boleh komentar apapun. Dia nggak ngomong. Udah diam. Udah diam terus komentar loh. Ngomong. Iya, tapi Oke, akhirnya gitu doang. ternyata aku butuh komentar dia gitu kan. Ya udah, dia coba jawab, aku udah tahu kok apa yang keputusan kamu, aku udah tahu karena circle kamu saat itu udah pada berhijab. Alhamdulillah ya. Oh. Saat itu Ica udah, Shiren juga udah, gitu. Malah mereka duluan ya. Aku pikir kamu duluan di mereka antara itu. duluan gitu. Ica siapa? Alisa Sebandon. Alisa. Oh, Ica ada duluan. Oh karena kan nikah ya. Iya. Dia pas nikah itu kan dia Ica, pakai. Siren, siapa lagi itu ya? Waktu itu. Itu doang. Oh Kia malah lebih dulu kan? Iya, tapi kan saat itu kan aku lebih deketnya sama Shiren. Shiren sama Shiren. Ica. Berarti sebelum kamu ya? Apa? Ya iyalah Pipi. Tapi emang di era tahun itu lagi banyak ya maksudnya? Iya. Lagi Lebih banyak pas setelah Pas, tahun ini. pas aku. Ya, 18. Kalau dulu tuh masih bisa dihitung jari lah Oh, gitu. Dini berhijab, kamu lagi pikir-pikir. Enggak, aku masih lama, Pi. Dia tuh Mimi tuh awal. aku 2016, Mimi 2018 kan? Iya, 2018, Iya, masih aku 2 tahun. Iya, oh kamu di 17 ya, mulai mikir-mikir itu ya. Aduh. Nah, terus apa namanya? Kamu nggak kepikiran kan apalagi dulu ya, kalau misalnya pas giliran aku kan udah lumayan orang udah banyak yang pakai hijab, terus influencer, selebgram segala macam tuh udah pakai hijab banyak. Nah kalau kamu kan istilahnya di momen-momen yang masih kayak kaget gitu ya, orang tuh kayak hah yakin pakai hijab, kerjaan gimana gitu. Iya, Nah ada. kamu sendiri kerjaan gimana? Masih syuting-syuting nggak sih saat itu? masih. Jadi pas hari itu aku memutuskan berhijab, aku ditawarin sinetron. Aku bilang tapi besok aku udah berhijab gitu. Tadi aku ngeliat postingannya belum. Itu dari Instagram ya? Pet. Ya, Apa? Udah nggak ada tuh ya. Terus ya udah aku bilang, ya udah kalau misalnya emang mau, ya tapi aku berhijab ya gitu. Ya udah aku ngomong sama produser ya gitu. Oke Din nggak apa-apa. Oh ya udah. Terus ada tawaran lagi stripping. Ada tawaran tapi minta kamu buka hijab, aku nggak mau gitu. Jadi kamu tolak tuh. Aku tolak gitu karena dia selalu bilang kalau kamu niatnya karena Allah, insya Allah pasti akan dikasih jalan deh. Apapun itu kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya udah gitu. Masya Nggak pernah ada penyesalan kan? Ya insya Allah jangan sampai ya. Gitu. Insya Allah. Ya kita baru mulai. Kita juga deket baru-baru 2018 itu. Iya kan, pas Sis? aku pakai hijab kan, Iya. karena nggak Iya, dulu ke kan rumah, aku lingkungan ke rumah kan. Gue sendiri kan dulu. Iya. Awalnya. Dulu kan. Pas malah- kajian kan Ya, sendiri itu ya Mas 17 Ari. 18. 2017 2018 lah lupa gue. Aku ketemu sama kamu kajian, kamu belum pakai juga. enggak di Aku rumah bilang Mbak. Primus. Mbak. Enggak di rumah Primus udah. Aku nggak mungkin sis ikutan kalau aku nggak belum pakai hijab. Masa sih itu deh ya? Kayak udah deh. Setahu aku itu belum sis. Enggak waktu itu enggak Dia yang mulai diajak setelah. setelah udah ya? kalau aku belum berhijab nggak mungkin dia ngajak aku. Dia nggak mungkin ngajak. Enggak, aku juga nggak mau.
Nah setelah udah mulai berhijab, udah mulai keluar gitu, ada nggak sih yang kemudian jadi dihindarin apa nggak ngambil semua syuting? Waktu itu pernah lagi jalan sama Dimas telepon nolak syuting apa ya? Waktu kita ke Pekalongan waktu ya, yang lu Bukan lupa ya gue ya. iya nolak syutingnya soalnya harus ini nih apa namanya pokoknya gitulah gitu. Yang lu nggak mau ngambil gara-gara apa di ini apa gitu. Ada nggak sih bang batasan itu? Iya, batasan pastinya ada ya kan. Ya seperti kayak Bapak juga kan udah berapa tahun kita 20. Kalau gitu dari tahun 2000 berapa ya? 2008 ya berarti kan. Apa tuh? Kita di dunia entertainment. Dari 98 kamu. 2008. Ya bapak. Kayak beda Pak, satu dekade yang lagi per ya. 10 tahun. Bener dari tadi. Udah ke Tanah Abang lah, Tudi nama tokonya Tudi. Salahnya itu macam-macam. Udah lama nggak ngeliat kalender. Bener. Pak. Bukan baju juga bisa salah tuh. 2009 98. 20 20-an tahun dong. Iya kan, udah lama. Jadi kayaknya pengen banget gitu ya kalau ya kita pasti berangkat dari pekerja seni, ada kerinduan, pastilah kalian juga seperti itu ya. Pengen gitu kan, tapi kan mungkin sudah sepantasnya gitu ya, kita yang sudah berpuluh tahun ini masa semua pengen diambil, enggak lah, kurang bijak lah. Pengennya kan yang kita ambil sudah waktunya itu yang ada nilai-nilai positif ya, Yang ada kebaikan, manfaat, misalnya ya. dia bisa menginfluence orang ke arah baikan kan gitu ya, minimal seperti itu. Kalau kayak semua diambil kayaknya apa bedanya sama dulu gitu ya. Ya karena yang ditakuti itu ya, kalau gua pribadi ya, mungkin orang punya persepsi yang berbeda ya silakan gitu ya. Kalau gua kan lagi ditanya persepsi gua, terus itu ngerasa kayaknya yang dulu-dulu itu mungkin ya ada karakter-karakter atau apa yang ditiru yang secara nggak langsung mungkin tidak ada berhubungan sama kita, tapi kan kalau menurut gua ya dosanya ke kita juga gitu ya, karena kan kita sebagai pelakunya gitu ya. Menurut Jadi ini gua jauh seperti lebih itu. hati-hati Lebih ya banget pertimbangannya itu, dan pengen sekarang ini apa yang gue lakukan itu positif, yaitu ditiru orang, dan insya Allah gue juga dapat kebaikannya juga Masya loh. Allah. Gitu. Tapi emang ini sih banyak banget ya yang pengaruh baik dari pasangan ini gitu, dari Banyak pertama yang- mereka banyak ngebuat juga. musyawarah itu. Dari kan kita cuma denger doang ya, maksudnya denger iya dari awal tuh Dimas sama Dini ngajakin gitu ya di rumahnya, terus apa segala macam, dan itu alhamdulillah kan berjalan sampai sekarang. Dari yang Kayaknya mungkin pertama kali- cuma lingkungan syuting sinetron kalian itu, tapi kan sekarang udah lebih besar lagi, dampaknya juga lebih banyak lagi. Dan yang paling aku salut sama pasangan ini, mereka tuh istiqomah tuh ngajak kebaikan itu loh. Termasuk Tiap aku yang WhatsApp WhatsApp ya. dulu. Dulu yang WhatsApp lu ya pertama ya? Lupa ya gue. Iya lu yang WhatsApp. Orang tahun aja dia lupa. Apalagi Iya waktu kamu, gua Mas. WhatsApp ajak nggak wajak. Enggak salah. Sama Itu aku aja kekurangan lupa, dia. apalagi sama kamu. Ini gitu. bukan yang Gua aja lebih pede nih. nanti di YouTube kita pertama kali kita undang mereka ya, biar kamu tahu seberapa pelupahnya dia. Lebih parah daripada Saya nggak usah aku. diomongin ya, WhatsApp aku aja nggak Nanti kita dibalas. korek-korek istrinya. Buka lah tuh. Di mana kunci hotel orang bisa kita tukar, padahal itu kunci hotel orang, bikin orang nggak bisa masuk, padahal pinjam untuk ke kamar mandi. Padahal nggak bisa pulang. Orang nggak bisa pulang gara-gara dia. Aduh. Dia kan terikat kalau tanda suci ingat anda dong, berarti kan. Iya, Masya Allah. Nah, itu dia juga lupa waktu itu WhatsApp kita ngajak ke musyawarah. Dulu nggak kenal siapa-siapa di lingkungan presenter. Pas itu Iya kan, kita kan kayak pemain sinetron lingkungan semua, kan. gitu kan. Pas di situ ngelihat sendirian lagi nih aku kan. Si ini, aduh. Tahunya kan Dimas yang zaman konser ngajaknya konser. Iya maksudnya tiba-tiba ngajak ke pengajian gitu kan. Nah nih banyak yang mungkin belum tahu ya nih. Dimas sama Dini ini di musyawarah itu dipanggil Abi sama Umi. Oh, enggak lah, itu sama anak. Ya, sama Bunda itu panggil. Abi sama Enggak, Bunda. itu tar dulu. Abi sama Bunda itu panggilan anak-anak santri untuk ke kita semua. Kan juga Abi Ari. Abi Ari. Pak, Jadi enggak, semua tapi iya memang ada Abi Wisnu, Dion, Abi Miko, Tapi yang semuanya. paling kental tuh pokoknya semua pasti semua bilang aku berterima kasih banget sama Abi Dimas sama Abu Dadini. Itu pasti yang harusnya dari situ kelihatan bahwa Karena kan kalian memang kalian tuh Karena intensitas di kita sini. deket. Nah. Ya, dan maksudnya intensitasnya kan emang jadi lebih dekat banget sama mereka juga. Bener, gitu. ada 18 sekarang. anak santri yang Hebat dibina. banget Jadi sih, kalau ya, jujur Masya aja kalau Allah. kita mungkin ibaratnya seintens itu belum sanggup gitu. Sampai ada permasalahan terkecil segala macam, sampai ada yang positif maksudnya. Aduh, sakit Beberapa diurusin. Iya. Ini apa udah gitu ngurusin beras orang, ngangkutin Aduh, bener-bener beras gitu. hebat Gua banget. apa dia turun berot atau enggak kita nggak tahu ya kan. Kan videonya gitu
Wah gitu, ngakut dulu nih orang ya ampun. Iya. Itu diurusin, apalagi diurusin apa namanya di pekerjaannya, di sana yang meninggal gitu ya kan. Banyak banget ujiannya dia, masih aja ngurusin tuh anak-anak 18 anak itu kan. Ya kita pikir, duh dia masih banyak yang perlu dikerjain nih, tapi masih mikirin orang banyak nih. Kita salut juga gitu ya. Kita aja mungkin belum bisa sampai selevel itu. Makanya ketika ngelihat bagaimana doanya mereka ke Abi sama Bunda gitu ya, kita ya jelas lah rewards-nya memang sepadan dengan effort yang dilakukan gitu. Nah, ada kenikmatan apa sih kalian berdua? Kan bisa dulu itu sampai catering lagi. Makanannya endorsean semua. Wah, ini pesantren mana ya makannya kayak begini? Nggak ada endorse. Endorse lagi. Maksudnya makanan proper gitu kan. Si anu ngirim segala macam sampai santri bilang belum pernah kita dapat makanan seenak ini selama gitu kan gitu. Itu gimana itu? Ya kembali yang harus ditekankan, Rumah Quran Musyawarah ini kan pemikiran kita bersama ya. Ya mungkin yang terlihat di depan kita berdua ya. Kalau kita menganggap ya karena kita yang diamanahi teman-teman ya, tapi untuk proses itu kan sebetulnya mungkin banyak yang tidak tahu itu hasil dari pemikiran bersama gitu. Ya kalau masalah rasa memang nggak bohong karena intensitas kita di sana mungkin karena kita diamanahkan kita lebih intens ya sama anak-anak itu, dan itu tidak pernah terpikir sama kita dulu gitu kalau kita secara nggak langsung diamanahi 18 orang anak loh. Dan pada saat itu kita pikir orang tuanya aja sudah mengamanahi, kita punya tanggung jawab sebagai yang diamanahi kan, benar kan? Harus memberikan yang terbaik. Nah itu sebetulnya kita sih memang satu yang nasihat guru ya, yang berusaha kita terapkan dan kita lakukan pada saat itu, ya udah full time full heart. Udah itu, tanpa itu ya nggak bisa gitu, karena yang kita hadapi tangani adalah ini anak-anak remaja loh, ya kan yang umurnya juga masih 18 tahun, labil segala macam. Ya mungkin bapak seumur anak-anak bapak kan bisa bilang seperti itu ya, mengalami lah. Dan mungkin umur anak bapak satu ya, kami 18 yang bermacam-macam secara karakter. Ya jujur kami nggak punya pengalaman karena latar belakang kami juga qadarullah kami belum diberikan keturunan gitu kan. Ya jadi ini menjadi hal yang baru ya, pegangannya amanah itu aja, amanah ya, full time full heart itu aja. Saling menguatkan. Ya, kembali lagi support teman-teman ya, karena kita kan juga sering ketemu sama bapak yang sebelah ibu ini juga kan, kita punya satu komunikasi yang sama beberapa teman-teman yang lain, ya itu menjadi momen untuk diskusi. Tapi memang momen-momen yang khusus mungkin yang tidak dirasakan teman-teman ya hal-hal kecil ya, teknis yang sebetulnya lebih ke masalah rasa ya. Itu yang sebetulnya mungkin beda dan kita baru ya mengalami itu. Karena dia juga suka terbawa juga treatmentnya tuh ya, kita nggak melihat anak-anak itu lagi mondok gitu. Sudah kayak menganggap anak itu ya kayak gitu anak ya. Itu sakit. Ini paniknya kayak minta ampun, ngurusinnya kayak minta ampun gitu ya. Dokter minta tolong datang ke sini, anterin ini ke rumah sakit. Kan sempat beberapa kejadian yang ada beberapa anak yang sakit butuh penanganan yang dirawat di rumah sakit pada saat itu. Oh ya itu kan bagian ya. Kan itu kan bayangin kalian kan juga gimana gitu kan, pada saat itu hal yang baru buat kita. Terus ada yang juga harus berobat jalan. Terus ada yang kena COVID 3, terus kemarin 14 orang kena COVID berbarengan yang Omikron itu. Ya itu kan butuh penanganan ya. Ya tanpa full heart mungkin susah ya bro ya. Ini gue mau nanya di situ tuh. Lo ngurusin anak itu full heart ya, 18 anak itu lo urusin dengan ya semaksimal mungkin. Iya, nggak ada apa namanya transaksional di sana gitu. Jadi full heart ngelakuin itu. Itu lu treatment mereka seperti anak sendiri gitu. Waktu syuting di Haya juga mereka tuh berperan sih ya seperti itu deh, anak sendiri gitu. Tapi sekarang masih dalam cobaan penantian nih. Itu kalau kita ngeliat gini, kalau urusan memantaskan diri udah kurang bukti apa nih gitu ibaratnya kan gitu.
Nah, kalau menurut kalian menyingkapi itu gimana? Apa itu mungkin karena justru amanah itu yang diberikan gitu? Kita nggak pernah tahu ya Allah punya rencana yang baik apa, karena kami berdua selalu bilang yang kita cari sebetulnya terbaik menurut kita apa terbaik menurut Allah. Kalau kita semua pasti jawabannya terbaik menurut Allah kan. Terbaik menurut Allah itu udah pasti yang terbaik buat kita. Amanah anak itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Anak itu bisa mengantarkan orang tuanya ke surga, jannah, ke neraka. Nah itu kan berat gitu ya. Ya kalau kami sendiri mungkin Allah lagi mengajarkan kita untuk memantaskan diri. Masya Allah. Nah, memantaskan diri lewat wasilah 18 anak ini ya sayangnya. Wasilah 18 anak ini ya kembali lagi. Kita nggak tahu ya rasanya punya anak seperti apa gitu ya secara kandung, tapi kita ngerasa ya mungkin seperti apa yang kita rasakan sekarang yang umur 18 ini ya panik, nggak jauh beda gitu ya. Bedanya anak ini udah remaja langsung ya gitu ya. Ya itu ya kalau kita menganggap ya kita masih disuruh belajar. Allah saya suruh belajar, masih suruh banyak bebenah lah. Bebenah yang kita khawatirkan kan kita memandang diri kita baik menurut persepsi kita. Oke, kita sendiri selalu bilang ya kita diamanahkan. Pada saat itu anak-anak ngomong abi bunda dan kita berdua yakin itu maksudnya ke banyak orang gitu ya. Ya pada saat itu video pun itu dibuat kami pun tidak tahu gitu dan itu bukan sesuatu yang disetting gitu ya. Bukan sesuatu yang setting yang kami sebetulnya jujur berharap ya ini sebetulnya orang tua kalian ini banyak gitu. Jangan terarah kepada kami berdua gitu. Kalau kami ini cuma orang yang cuma kodurul aja ngawasin kalian setiap saat, ngeliatin kalian, tanyain kalian gitu. Kan masing-masing orang porsinya beda-beda ya. Kita porsi kita di situ. Tapi rasanya kalian gimana, apalagi kamu sis ngelihat ada 18 anak belum punya pengalaman. Aku pun juga misalnya mau disuruh ngurusin 18 anak juga aku nggak punya pengalaman. Aku anak 3 aja, wah udah pusing sana sini gitu. Nah, satu ABG aja kita pusing. Satu ABG aja udah pusing. 18 anak gitu. Terus kalian memperlakukan mereka benar-benar, kita bisa ngelihat lah orang yang benar-benar tulus, full heart yang tadi si Dimas bilang juga. Kalian tuh nggak ngasih mereka setengah-setengah, tapi full waktu kalian, hati kalian, kasih sayang kalian tuh benar-benar tulus banget. Dan pasti kan impactnya juga ada. Mereka pun juga gitu sama kalian gitu. Kamu rasanya kayak gimana? Ya, yang pasti emang balik lagi memang butuh effort yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Yang kalian berdua bilang aja anak sendiri aja, anak kandung aja susah gitu kan, apalagi ini anak ibaratnya anak ketemu gede gitu kan, yang kita juga nggak tahu awalnya karakter mereka seperti apa dan kayak gimana, tapi berjalannya proses ya alhamdulillah pasti semuanya pertolongan Allah ya gitu kan. Dikasih kemudahan semuanya dan balik lagi memang kita harus berbareng-bareng ngerjain ini, nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Dan kita khususnya kalau kita berdua sih harus yang bisa saling support untuk gimana nih anak ini nanti kalau misalnya ini gimana ya nanti, karena kalau menurut aku secara pribadi orang tua ini kan sudah menitipkan anak-anaknya di rumah Quran Musyawarah. Ini amanah orang tua dan kita gimana caranya kita harus bisa ngejaga amanah ini gitu kan. Dan pertanggungjawaban kita juga gimana nanti mereka setelah keluar dari rumah Quran ini gitu kan. Ya emang harus benar-benar tulus semuanya, harus benar-benar ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan memang selalu diberikan keikhlasan gitu kan. Ya kadang-kadang kalau misalnya pernah suatu momen pas aku sempat dirawat di rumah sakit, didoain sama mereka tuh aku nangis, aku sedih gitu karena ya ampun ya Allah ini benar-benar anak ideologis ya istilahnya kan, anak ideologis. Aku bilang ya Allah kok aku sedih ya gitu. Terus pas kemarin mereka mau wisuda, aku bilang sama Dimas, aku kok sedih ya yang ini kayaknya aku berasa kayak mau kehilangan mereka gitu karena kan mereka harus keluar gitu ya. Tapi pas aku ingat oh iya Insya Allah mereka akan pengabdian, berarti mereka kan masih setahun lagi nih di sini gitu, nanti akan ada datang yang baru gitu. Ya pasti perasaan itu pasti akan ada gitu kan.
ada momen paling berat nggak pas ngejalanin ini semua? Momen paling berat kalau semuanya, kalau kita mau mengeluh ya, jujur kan memang sebetulnya kembali lagi memang kita jalanin, kita selalu mengingatkan jaga niat. Kalau Sama ingat pesan Ustadz tadi kemarin, apa? setelah melakukan kebaikan lalu lupakan. Lakukan. Ya, Lakukan, jadi lakukan, lupakan. jadi Jangan kalau diingat-ingat terus diingat-ingat, itunya ya. nah jadi momen terberat sebetulnya semua yang kita jalanin ya di situ ya dari awal, kan kita bukan orang yang berpengalaman kan. Sampai 1 tahun ini ya semua punya hal-hal yang baru, yang nguras pikiran segala macam, tapi ya nikmat ya Ji ya. Nikmat gitu ya, maksudnya kita ini kan nggak punya berharap mereka membalas segala kebaikan kita, tidak gitu, sama sekali tidak. Kita cuma pengen mereka suatu saat menjadi anak-anak yang bermanfaat. Kalau kita cuma berharap ya kalau mereka nanti kita nggak ada di jannah gitu ya, ya mereka minimal cari kita lah. Dan ada sedikit jariah bisa kita dapat buat teman-teman semuanya dengan segala macam dosa masa lalu kita ya, sedikit gitu kita nggak apa-apa, dan melihat dia bermanfaat aja untuk orang lain, itu udah senang kita ya. Kami semua di musyawarah senang gitu ya melihat mereka bisa berguna. Kayak kita selalu ingatkan, ilmu ini jangan hanya berhenti untuk diri kalian sendiri, harus kalian siarkan lagi kebaikan itu gitu. Kami nggak pernah minta apa-apa gitu sih Ji ya. Nih terakhir ya, jadi misalnya anak-anak ini menyaksikan nih mereka nih, kan belum pernah ada secara langsung yang kalian ngomong ke mereka. Mereka nonton tayangan ini, dan apa sih perasaan kalian mengenai sebentar lagi mereka akan pergi dan seperti apa gitu? Ada pesan nggak buat mereka? Tadi mereka nih di sana sedang menyaksikan, semuanya menyaksikan. Ada pesan apa? Ya buat adik-adikku semua ya. Mereka Abi karena langsung kita nggak jadi. pengen kelihatan tua gitu. Jujur kadang mereka mungkin melihat kita berdua menjadi sosok pendidik yang terkadang keras buat mereka, tegas. Kami nggak pengen kelihatan lemah gitu di kondisi apapun, karena kalaupun kami lemah gitu, kami nggak pengen kalian semua melihat gitu ya, Tahu gitu ya. tahu gitu. Tapi insya Allah mereka tahu gitu apa yang mereka jalani, mereka rasakan. Mereka lelah, mereka lelah setahun dengan program yang cukup padat. Tapi aku yakin gitu kan, apa yang kami lakukan itu buat kebaikan buat mereka sendiri gitu ya. Mereka tahu, dan buat kalian semua ya, selalu ingat banyak orang-orang yang sudah peduli sama kalian semua, yang sayang sama kalian semua, yang mungkin kalian belum pernah bertemu tapi perhatiannya cukup besar, dan banyak sekali yang menanyakan lewat kami gitu ya. Banyak yang sayang sama kalian semua, jadi kalian doakanlah mereka-mereka ini semua ya, semoga selalu dilindungi sama Allah, keluarganya ya, anak-anaknya diberikan keberkahan sama Allah. Itu aja sih. Bunda, menamain Bunda? Abiari mau nangis kayaknya. Enggak. Apa ya? Yang pasti semua harapan aku sebagai
ibaratnya bundanya di sini, dan mungkin juga harapan orang tua mereka pas di sana. Kita semua berharap kelak mereka menjadi orang yang bermanfaat, mereka menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Karena ya setiap orang tua pasti pengen memiliki anak-anak yang memang bermanfaat, ya kan, yang akhirnya nanti bisa menolong orang tuanya kelak gitu. Apalagi mereka dengan mereka yang memang hafal Quran, di mana mereka bisa memberikan jubah untuk orang tuanya nanti gitu kan. Ya jangan pernah lupain kita yang ada di rumah Quran Musyawarah, itu sih. Bukan kita berdua tapi semuanya, kayak iya Bunda Mimi, kayak Mimi, kayak Pipi, Ari. iya gitu. Kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh. Ditunggu mereka sekarang lagi soft skill kan, Masya Allah kita sangat kaget juga. Banyak teman-teman di saat mereka sudah selesai Qurannya pengen ngambil andil. Gua dong ngajarin dong, gua mau dong. Nanti kamu ngajarin presenter. Sampai Mbak Asma sendiri aja Belum. pengen juga sharing sama mereka sedikit bercerita, karena mereka termasuk anak-anak yang suka baca ya. Mereka suka sama novel-novelnya Mbak Asma. Tadi kemarin kita telepon juga Mbak Asma bilang, oh siap, pengen banget kita, ayo kita sharing. Jadi banyak teman-teman kemarin juga seperti itu. Di luar teman-teman yang memang cukup intens ya hubungannya. Ini teman-teman yang di luar loh circle aja ya, nggak terlangsung berhubungan langsung, ternyata banyak sekali. Makanya kita selalu bilang ya, alhamdulillah qadarullah, Allah takdirkan kalian banyak orang yang sayang sama kalian. Dipertemukan ya. Iya. Jadi pemersatu juga dari perbedaan style ya. Betul. Masya Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. Ini aku juga kalau misalnya denger kayak Mas Arif pulang gitu kan, kadarullah emang beberapa kali acara yang wisuda terus yang khataman itu juga nggak pernah bisa datang kan, kadarullah. Itu juga Mas Arif selalu pulang cerita, ya Allah aku nangis loh ngeliatin mereka gitu kan. Kayak kan kita kayak istilahnya kayak punya anak-anak sendiri gitu kan. Terus dia bilang, terus aku awalnya sih kayak ya udah pengen cuma datang doang gitu. Tapi pas ini mereka yang kayak terima kasih, aku langsung ngebayangin misalnya kayak kita anak-anak kita bisa nggak kayak gitu juga gitu kan. Jadi kan ya bener ya, ini bukan anak biologis kita gitu, tapi anak ideologis kita yang alhamdulillah mereka benar-benar belajarnya luar biasa sampai mereka bisa hafal Quran kayak gitu. Terus juga itu kan istilahnya kalau buat orang tuanya kan istana buat orang tuanya juga. Ya insya Allah kita juga kan bisa dapat doa-doanya mereka juga mudah-mudahan ya. Jadi terus apalagi kalian berdua yang benar-benar ngurusin banget gitu semuanya, dari hal yang paling kecil sampai paling besar kalian ngurusin. Itu aduh Masya Allah nggak kebayang pahalanya yang dan jadi ngeliat mereka dan tuh, itu juga Ji, sorry satu lagi, mereka selalu bilang berterima kasih sama guru-guru. Itu poinnya, Masya Allah guru-guru ya, kita juga lah tuh. yang selalu ngedampingin ya, dampingin kita ya. juga guru-guru tuh, Masya Allah ya, banyak guru-guru yang perhatian semua. Ya ngeliat mereka tuh ya banyak terbesit rasa iri ya, anak orang dengan apa bisa sampai posisi itu kemampuannya, sedangkan kita pun masih diuji gitu, ya kan? Maksudnya ternyata kita aja sendiri sulit tapi mereka enak banget nih orang tuanya gitu, sampai ada perasaan iri itu yang nongol di kita juga. Kepengen anak kita sendiri yang di depan yang mau persembahkan ada gitu-gitu kan. Makanya pas kajian bareng itu kan pecah juga tuh. Banyak apa namanya hal yang kita harapkan, moga-moga refleks juga Allah berikan hadiahnya buat kita juga ya. Amin. Kita doain juga Abi Dimas sama Bunda Dini ya, ketegasannya, kasih sayangnya nanti akan dirasakan oleh putra putri. Amin. Ya, kita doain ya. Waduh, terima kasih nih. Gak nyangka ujungnya begini. Mereka ya. Gara-gara mau ngomong Haya ya. Waduh, alhamdulillah. Pokoknya buat kalian sukses. Haya, film Haya juga sukses. Nanti pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa nonton Haya mulai tanggal 24 Maret di bioskop kesayangan kalian. Ini harus ditonton, apalagi tadi udah banyak banget yang disampaikan pesan-pesan kebaikannya di film ini, banyak banget. Jadi insya Allah keluar pun juga ada manfaatnya juga bisa tonton ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel baru Dimas Dini Journey. Nyebutinnya masih bingung ya, Mas Dini Journey.
Kita resmikan di tempat ini di Untung. Cerita untuk Sekarang belum ada channelnya, yang nonton produksi ini belum ada. Tapi kalau sekarang nonton udah ada tuh. Langsung aja cek Insyaallah, ya. insyaallah. Oke. Jangan lupa subscribe kita juga ya di Cerita Untung. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.